salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari kemarin, satu hari yang lalu, tanggal 7 bulan 7 tahun 7, menjadi sebuah takhayul internasional. Mereka menyebutnya The Golden Seven, 7 yang emas, karena ada 3 kali 7. Dan karena itu di berbagai tempat orang mengadakan pernikahan. Ada yang memulai pernikahannya pada jam 7 lebih 7 menit, tanggal 7 bulan 7 tahun 7, sehingga jadi 5-7. Tahun yang lalu terjadi 6 dalam waktu 3 kali, tanggal 6 bulan 6 tahun 6. Tapi tidak ada seorang pun yang memperingati acara itu dan menganggapnya sebagai Golden Six, karena di dalam takhayul internasional 3 kali 6 adalah lambang iblis, lambang sial. Angka 63 itu, kata itu, tertulis pada dahi iblis, dahi Lucifer, kata orang-orang Kristen. Kawan-kawan saya ingin menyelenggarakan peringatan ulang tahun saya yang ke-60 nanti pada tanggal 9 bulan 9 tahun 9. Tapi angka 9 berturut-turut itu tahayul Yahudi. Kepercayaan bahwa angka itu mempunyai makna tertentu apabila diulang berkali-kali mungkin berawal sejak zaman Pitagoras. Menurut Pitagoras, hakikat dari segala sesuatu adalah angka. Angkalah yang menentukan nasib kita. Angka juga yang mempengaruhi keberuntungan dan kecelakaan kita. Dari Pitagoras ini, para ulama mengambil beberapa pelajaran. Menurut cerita, Pitagoras itu adalah filosof Yunani yang pernah bepergian jauh untuk mencari ilmunya, dan diantaranya ia juga sampai ke negeri Persia. Menurut cerita juga bahwa Pitagoras mengambil ilmu angka itu dari orang-orang Persia. Saya tidak tahu apakah melalui Pitagoras atau melalui orang-orang Persia, tetapi di dalam tasawuf Islam dikenal ilmu rumus, ilmu tentang angka-angka. Sekarang ini, pada kehidupan kita di zaman modern sekarang ini, kita tahu juga bahwa angka-angka itu menentukan nasib kita. Kalau anak-anak SMA memperoleh pada ujian akhir matematika di bawah angka 4, dia akan mengalami kemalangan, dia tidak boleh lulus. Dan banyak sekali keberhasilan kita ditentukan oleh angka-angka itu. Kalau Anda mau masuk menjadi tentara, juga keberuntungan Anda di tentara bergantung kepada jumlah angka. Misalnya angka tinggi tubuh Anda, angka berat timbangan Anda. Sekarang kalau kita diperiksa kesehatan, juga yang menentukan apakah kita berpenyakit atau tidak adalah deretan angka-angka. Kalau saudara mengukur gula saudara, glukosa saudara, kemudian ada ukuran tingkat glukosa. Kalau glukosanya menunjukkan angka 200 ke atas, saudara dinyatakan menderita diabetes. Kalau tekanan darah kita
menunjukkan angka misalnya di atas 150 ke atas, saudara juga dinyatakan menderita hipertensi. Kalau angka gula di bawah 70, saudara juga harus berhati-hati, saudara dinyatakan menderita hipoglikemia. Saudara bisa mengalami stroke. Begitu pula kalau tekanan darah Anda berkisar antara 100 garis miring misalnya 70, saudara dinyatakan menderita hipotensi, tekanan darah yang kurang. Angka-angka itu yang menentukan keberuntungan dan keberhasilan kita. Nah, kembali lagi di dalam ilmu tasawuf, kita menemukan angka-angka. Dalam zikir, kita dianjurkan untuk berzikir dengan jumlah angka tertentu. Ada nama-nama Allah yang jumlahnya juga ditentukan oleh angka-angka. Menurut di kalangan Ahlus Sunnah yang paling populer, jumlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 99. Di kalangan Ahlul Bait, nama Allah itu 1000, seperti yang termaktub di dalam Jaushan Al-Kabir. Tapi setiap nama Allah harus dibaca dalam jumlah tertentu. Membaca Ya Fattah berbeda dengan membaca Ya Wahhab. Membaca Ya Karim berbeda jumlahnya dengan membaca Ya Amin. Perbedaan itu ditentukan karena nilai angka setiap huruf. Dalam bahasa Arab misalnya, alif itu nilainya 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, kaf 8, lam 9, mim 10, dan seterusnya. Sampai ada yang nilainya 100, 1000, dan dengan menjumlahkan angka-angka itu ditentukanlah bilangan zikir yang harus diamalkan oleh kita. Lebih terperinci lagi, ilmu tentang angka itu dirumuskan dalam ilmu rumus. Tapi kembali lagi, kepercayaan bahwa angka 7 yang kelipatan 3 kali ini mendatangkan keberkahan, itu takhayul. Itu kepercayaan yang ajaibnya dianut oleh umat manusia seluruh dunia. Pertama, karena penanggalan itu kita sebut penanggalan Gregorian. Di dalam ilmu almanak tidak ada yang menyebut tanggal itu tanggal Masehi atau tanggal Kristen. Mereka menyebutnya tanggal Gregorian karena dirintis sejak zaman Kaisar Gregorius. Jadi kalender itu juga dibikin berdasarkan kesepakatan orang. Jadi kalau jatuh tanggal 7 itu sebetulnya hanya masalah kesepakatan orang. Dan karena itu saya percaya bahwa angka-angka bisa menentukan nasib kita dalam contoh-contoh yang saya berikan. Tapi bahwa angka-angka seperti angka-angka di dalam kalender itu mempengaruhi nasib kita adalah kepercayaan yang bisa jadi berkaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi sebagai ilmu nujum. Dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 kebiasaan jahiliyah yang masih akan sering dipraktekkan oleh orang-orang Islam dan beliau tidak menyukainya, bahkan mengecamnya. Satu, kepercayaan bahwa nasib kita ditentukan oleh bintang. Kalender atau penanggalan itu ditentukan kan oleh bintang. Salah satu bintang yang menentukan kalender, perhitungan kalender kita ialah matahari. Matahari adalah salah satu bintang dari ratusan juta bintang yang bergabung di dalam galaksi Milky Way. Bulan, ada perhitungan yang berdasarkan bulan.
Karena itu di dalam ilmu kalender, perhitungan yang berdasarkan dengan bulan disebut lunar kalender atau tahun berdasarkan bulan. Dalam istilah orang Islam itu disebut tahun Qamariyah. Tapi perhitungan kalender Gregorian didasarkan kepada peredaran matahari, dan karena itu disebut sebagai tahun Syamsiyah atau tahun berdasarkan matahari. Nah, tahun Syamsiyah maupun tahun Qamariyah didasarkan kepada gerakan benda-benda di langit. Al-Quran sering menyebutkan, dengan benda-benda langit itu kalian membuat perhitungan tentang tanggal, tentang musim, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, tanggal dalam kalender tidak dibenarkan di dalam Islam untuk meramalkan nasib kita atau untuk mempengaruhi nasib kita. Rasulullah mengingatkan berkali-kali, jangan percaya bahwa letak bulan dan matahari itu mempengaruhi hidup dan mati kita. Ketika di zaman Rasulullah terjadi gerhana bulan, dan pada waktu itu Ibrahim putra Rasulullah meninggal dunia, orang-orang berkata bahwa gerhana bulan di malam itu terjadi karena Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah menyampaikan khutbahnya sebelum sholat gerhana. Dalam riwayat yang lain sesudah sholat gerhana. Beliau menyampaikan khutbahnya dan berkata, ketahuilah bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dan karena itu, matahari dan bulan tidak ada hubungannya dengan hidup mati kalian. Nah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak mempercayai ramalan apapun yang didasarkan pada perhitungan bulan dan matahari. Nah, tapi kata Rasulullah, kebiasaan meramalkan nasib manusia berdasarkan gerakan bintang dan matahari itu yang disebut kemudian ilmu nujum, ilmu tentang gemintang. Ilmu tentang bintang itu, kata Rasulullah, adalah kebiasaan jahiliyah yang masih akan dipercayai oleh umatnya. Nah, dua kebiasaan jahiliyah yang akan terus-menerus dipraktekkan oleh umatnya. Dan itu dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selain ilmu nujum, adalah asobiyah, fanatisme kelompok, kecintaan kepada kelompok, kepercayaan bahwa kelompoknya adalah kelompok manusia yang terbaik dan meremehkan kelompok yang lain, menganggap rendah kelompok yang lain. Nabi tidak menyebutnya asobiyah, tapi beliau menyebutkan tentang al-fakhru bil ansab, kebanggaan dengan garis keturunan, kebanggaan akan asal-usul keluarga. Menurut Rasulullah, kedua ini adalah al-fakhru bil ansab dan kepercayaan kepada gemintang adalah perbuatan jahiliyah yang sebetulnya dikutuk di dalam Islam. Dan sebetulnya Islam ingin melepaskan kita dari kedua kebiasaan jahiliyah itu, tapi tampaknya masih tetap dipraktekkan secara meluas. Balik lagi kepada ilmu nujum. Salah satu di antara ilmu nujum yang sangat populer ialah astrologi. Jadi kalau Anda lahir tanggal 22 Desember sampai tanggal 22 Januari, Anda termasuk Capricornus. Kalau Anda lahir tanggal 22 Agustus sampai tanggal 22 September, Anda adalah Virgo. Kalau Anda Virgo, terus dianalisis. Kepercayaan lainnya, karena pengaruh kebudayaan Cina, adalah Shio. Jadi kalau Anda lahir tahun 1948, Shio Anda tikus. Kalau lahir 49, Shio Anda kerbau.
Kalau Anda lahir tahun 2007, apa tahun ini? Tahun anjing katanya. Kalau Anda lahir tahun berapa? Anda kuda. Anda seorang kuda, Anda seorang yang menyenangi kebebasan dan kemandirian. Anda orang yang mudah jatuh cinta tapi mudah meninggalkan orang yang Anda cintai. Kalau Anda kuda, maka Anda muncul sebagai orang yang memberikan semangat kepada orang lain. Tetapi Anda juga orang yang sangat emosional, yang setiap saat Anda menderita karena intensitas emosional Anda. Itu karena kalau kuda. Kalau Anda kerbau, Anda biasanya pekerja yang tekun, yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi juga Anda sebagaimana kerbau termasuk orang yang lelet, lambat dalam mengambil keputusan. Banyak orang kerbau itu yang cerdas-cerdas, tapi kecerdasannya itu yang membuat kehidupannya menderita. Supaya Anda ketahui, ramalan dalam sioh itu sebetulnya bisa diterapkan untuk semua orang. Karena mereka buat kesimpulan-kesimpulan yang umum. Seringkali ramalan itu dipercaya karena membahagiakan Anda. Padahal Anda sebetulnya bodoh. Tapi tiba-tiba karena Anda siohnya kerbau disebut, Anda sebetulnya cerdas. Senang hati itu. Oh, saya cerdas karena sioh saya kerbau. Cuma ini lingkunganlah yang menyebabkan saya terhambat dari kecerdasan saya. Itu sih kesimpulan umum, semua orang juga begitu. Semua orang juga merasa begitu. Anda mudah jatuh cinta, tapi Anda juga mudah mengakhirinya. Semua orang juga begitu. Ada saat-saat ketika dia mudah jatuh cinta. Yang paling sering ya sukar jatuh cinta. Tapi kalau ada satu kejadian saja yang cocok, benar saya itu. Jadi terjadi filtering, penapisan data-data. Sekali lagi Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita untuk mempercayai ilmu nujum, ilmu bahwa nasib kita ditentukan oleh gerakan bintang. Orang Jawa juga menggunakan ilmu nujum itu dan mereka menyebutnya naktu. Kalau hari Senin itu ada bilangannya angkanya sekian, hari Selasa angkanya sekian. Terus kalau mau nikah dihitung-hitung dulu berdasarkan angka. Itu juga ilmu nujum. Kepercayaan bahwa nasib kita ditentukan oleh gerakan gemintang, atau oleh gerakan matahari, atau oleh penanggalan, atau oleh hari. Apakah Anda lahir pada Pahing, Pon, Kliwon, Legi? Anda lahir pada Jumat Kliwon. Itu hari ketika hantu-hantu pada keluar. Nah, kepercayaan itu sekali disebut ilmu nujum, dan Islam tidak membenarkan kepercayaan akan bintang-bintang itu. Rasulullah SAW sekali lagi berkata, matahari dan bulan itu tanda-tanda keagungan Allah. Kamu tidak mati karena bintang dan matahari. Hidup dan mati kamu tidak ditentukan oleh gerakan bintang, gerakan matahari dan bulan. Tapi bahwa bulan dan matahari itu bisa menjadi penanggalan kita, bisa untuk menentukan musim kita, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada orang mengasali kalender itu jauh ke zaman Babilonia. Mungkin suatu saat kita akan berbicara tentang asal-usul kalender Syamsiah dan kalender Komariah. Beberapa waktu yang lalu saya sedang tertarik dengan ilmu falak dan mencoba menemukan rumus untuk mengkonversikan hari kelahiran. Mula-mula hari lahir saya tertarik sebetulnya. Saya lahir pada bulan apa? Pada bulan Komariah. Sekarang saya bisa menghitung. Saya bisa data kalau Anda punya masalah. Saya lahir pada tanggal 29 Agustus 1949. Pada bulan apa? Pada tahun penanggalan Komariah saya lahir. Dan pada hari apa saya lahir. Kita bisa menghitungnya dengan ilmu kalender itu. Yang begitu itu tentu saja sebagai sebuah ilmu. Kita dianjurkan mempelajarinya karena
Ilmu itu bisa dipakai untuk menentukan musim, bisa dipakai untuk memulai puasa, bisa dipergunakan untuk menentukan kapan terjadi gerhana. Dan ibadah-ibadah Islam sebetulnya ditentukan oleh peredaran-peredaran matahari dan bulan. Solat-solat kita ditentukan berdasarkan perhitungan ilmu falak itu. Dan itu tidak disebut ilmu nujum, itu kita sebut ilmu falak. Ilmu nujum diharamkan, tapi ilmu falak dianjurkan. Saya ingin meneruskan perbincangan tentang kekeliruan ilmu nujum itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras mengecam orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan gaib yang didasarkan kepada ilmu nujum. Dahulu para peramal nasib yang mendasarkan ramalannya dari ilmu nujum itu disebut kahin. Bentuk jamaknya adalah kahana. Dan kahin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata kahinan. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau kahin, itu para peramal. Saya tidak menerjemahkannya dukun, karena dukun itu bisa macam-macam. Ada dukun beranak. Nanti kalau diartikan barang siapa yang datang kepada dukun, akhirnya semua orang pindah ke dokter, padahal harganya sangat mahal. Kahin yang dimaksud di sini, dukun yang saya maksud di sini adalah orang yang meramalkan nasib berdasarkan gerakan bintang dan matahari. Man ata kahinan fasaddaqahu. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ramalan dia, ramalan nasibnya, faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia sebetulnya keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat keras. Dalam riwayat yang lain, dan riwayat ini terdapat baik di kalangan ahlul bait maupun di kalangan ahlus sunnah. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi para peramal itu, fasa'alahu an asya'in, kemudian dia bertanya tentang beberapa perkara. Mungkin saya tidak persis betul ini hadis yang kedua ini. Dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia tidak membenarkannya, dia hanya sekedar bertanya saja. Tapi kalau fasaddaqahu, kalau dia membenarkannya, faqad bari'a min zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah keluar dari perlindungan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dia sudah lepas dari zimmah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara singkat, kita diharamkan untuk mempercayai ramalan-ramalan yang berdasarkan gerakan-gerakan bintang, bulan, atau matahari. Itu disebut ilmu nujum. Dan sekali lagi kita tidak dilarang untuk mempercayai ilmu nujum. Saya ingin ulangi lagi, Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Ada dua kebiasaan jahiliyah yang akan terus dipraktekkan oleh umatnya, yaitu al-fakhru bil ansab, kebanggaan dengan garis keturunan, dan kepercayaan bahwa nasib kita ditentukan oleh gerakan bintang atau gerakan matahari. Tapi ajaibnya, makin modern kita ini, makin maju kita ini, makin terbelakang pemikiran kita, dan makin sering kita dirisaukan oleh kepercayaan akan ramalan-ramalan bintang. Yang percaya kepada Sioh misalnya, menginginkan anak-anaknya lahir pada tahun naga. Jadi biasanya di negeri Cina menjelang tahun naga terjadi pernikahan besar-besaran, diharapkan bahwa terjadi kehamilan dan nanti anaknya lahir pada tahun naga. Apalagi kalau naganya naga emas. Katanya manusia yang lahir pada tahun naga itu akan mengalami keberuntungan yang luar biasa, menjadi manusia yang istimewa. Itu Ustaz Miftah yang akan meneruskan pengajian saya, itu lahir pada tahun naga.
Naganya naga emas. Dia punya anak, Delshadi, lahir juga pada tahun naga. Untung saya tidak percaya Syiah. Saya lebih percaya Syiah daripada Syiah. Saya lahir tahun 49, saya kerbau. Dan menurut orang yang percaya kepada ilmu nujum, yang lahir pada tahun naga itu lebih mulia daripada yang lahir pada tahun kerbau. Kepercayaan itu saja itu sudah melanggar ajaran agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, inna akramakum indallah atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa, bukan berdasarkan sio, bukan berdasarkan bintang Anda di dalam astrologi. Menarik bahwa beberapa orang yang misalnya di dalam Islam itu ada aliran yang sudah dari dulu mengharamkan ini. Mungkin salah satu yang positif dari aliran ini ialah ketidakpercayaannya kepada seluruh ramalan, yaitu kelompok Wahabiyah. Orang-orang Wahabi itu tidak percaya tentang pengaruh bintang dalam kehidupan kita ini. Nah, ada orang-orang yang asalnya Wahabi, ketika dia jadi Wahabi, dia tidak percaya kepada Syiah. Kemudian dia pindah kepada aliran Syiah. Dan dia mulai percaya kepada ramalan-ramalan yang berdasarkan bintang-bintang itu. Itu di antara musibat dunia ini, saya pikir. Para ilmuwan tidak percaya kepada astrologi. Dan mereka mengadakan berbagai penelitian tentang pengaruh mengapa orang percaya kepada ramalan astrologi. Dalam jurnal-jurnal psikologi ada penelitian tentang, misalnya penelitian tentang kepribadian bintang itu. Orang-orang yang lahir pada bintang itu dikumpulkan, kemudian diselidiki perilakunya. Sama sekali tidak ada hubungan antara perilaku mereka dengan ramalan astrologi itu. Tapi mengapa orang percaya? Salah satu dari hasil penemuan itu ialah karena dalam astrologi orang diramal dengan kalimat-kalimat yang abstrak, yang setiap orang bisa menyesuaikannya dengan dirinya. Misalnya, ada seorang peneliti membuka ramalan astrologi di surat kabar. Semua orang boleh berhubungan dengan dia. Dia mengaku sebagai seorang ahli astrologi. Orang datang kepada dia dengan telepon dan menyebutkan tanggal kelahirannya. Dia kemudian berikan ramalannya. Ramalan dia satu, diberikan kepada seluruh bintang. Leo, Capricornus, Virgo, Cancer, Sagittarius. Ramalannya sama, dibagikan kepada semua bintang itu. Tentang cintanya, tentang kekayaan, semua diberikan. Dan dia tiba-tiba populer. Semua orang bertanya karena seluruh bintang itu merasa ramalannya cocok dengan mereka. Cocok dengan mereka. Dan tentu saja peneliti itu sekarang berhasil membuktikan bahwa orang itu memang mempercayai ramalan karena peramal itu menggunakan kata-kata yang abstrak, yang umum, yang terjadi setiap hari. Nah, kalau sudah diramal, perhatian kita tertuju kepada yang diramal itu. Padahal ada kejadian-kejadian lain juga, tapi karena tidak diramal, itu lolos dari perhatian kita. Itu kita sebut filtering, kecenderungan pikiran manusia untuk menapis data-data yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sama seperti daerah Sunda itu, kalau mimpi BAB, buang air besar, itu berarti kecelakaan. Jadi kalau seorang mimpi buang air besar, kecuali kalau mimpinya itu terjadi pada orang yang lagi sakit perut, itu mimpinya tidak boleh diramalkan karena itu pengaruh sakit perut yang diproduksi di otak itu menjadi cerita-cerita mimpi. Kalau mimpi buang air besar, dia meramalkan bahwa dia akan sial pada hari itu. Dia akan memperhatikan hari itu kejadian-kejadian yang sial saja. Kejadian yang beruntungnya tidak dia perhatikan. Sehingga akhirnya dia percaya betul
Mungkin karena mimpi saya itu. Atau sejak pagi ketika dia ketahui bahwa dia mimpi seperti itu, dia hanya meramalkan hari ini pasti saya sial ini, pasti saya celaka. Dan akhirnya kesialan itu terjadi. Karena ramalan yang dibikinnya sendiri. Dalam psikologi itu disebut self-fulfilling prophecy. Ramalan yang dipenuhi oleh diri sendiri. Di Makassar, di Bugis, atau daerah Sulawesi Selatan, mimpi buang air besar berarti mendapat rezeki. Jadi karena berpikir dia dapat rezeki, begitu mimpi itu, dia berpikir gembira. Dan dia sudah mulai mengamati kapan ini rezeki itu datang. Tiba ada tetangganya kirim makanan, tuh kan benar. Kalau dikatakan kepada orang Sunda, ada orang kirim makanan, sementara dia pikir bahwa mimpi buang air besar itu adalah pembawa kecelakaan, dia tidak menghitung itu dalam datanya, tidak diperhatikan oleh dia. Dia perhatikan kecelakaan apa yang akan terjadi pada hari ini. Ada tetangga kirim makanan, gara-garanya bakal apa ini? Tetangga itu kirim makanan, dan seterusnya. Semua ditafsirkan dalam bingkai kemalangan atau kesialan. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita sekaligus menolak anggapan bahwa nasib kita ditentukan oleh gemintang. Kalau begitu, siapa yang menentukan nasib kita? Itu semua kita percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam menentukan nasib kita itu Allah melihat apa yang kita lakukan. Karena itu ada dua ayat yang tampaknya berkaitan satu sama lain, tapi menurut sebagian orang kedua ayat itu bertentangan. Satu ayat yang berbunyi, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak menimpa kami musibah kecuali apa yang telah Allah tentukan bagi kami. Jadi yang menyebabkan kita dapat musibah atau tidak, itu semua karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah itu. Kalau kita terima musibah, katakanlah oleh kamu tidak menimpa musibah kecuali yang telah Allah tentukan bagi kamu. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Dialah yang akan membela kami, dialah yang akan menyelamatkan kami, dialah pemimpin kami ya. Dialah pelindung kami, dialah pengayom kami, dialah pemelihara kami. Huwa maulana wa 'alallah, dan kepada Allah lah pasrah semua orang yang beriman. Itu satu ayat. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima katabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, itu sebetulnya karena hasil kerja kamu juga, karena apa yang kamu lakukan juga. Tapi Allah mengampuni kamu banyak sekali. Wa ya'fu an katsir. Kata sebagian ulama ahli tafsir, Allah memaafkan banyak sekali itu artinya kalau seluruh dosa kita itu dihukum dengan musibah, tidak ada lagi makhluk yang hidup di dunia ini. Dan itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Sekiranya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kalian itu, maka di atas punggung bumi ini tidak akan ada satupun makhluk hidup. Tapi karena Allah memaafkan kita, wa ya'fu an katsir, dan banyak sekali yang Allah maafkan, maka hanya sedikit musibah yang menimpa kita. Sebagian ulama lagi berpendapat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak itu dalam pengertian bahwa musibah itu sebagian besar tidak menimpa kita karena ampunan Allah kepada kita, sehingga kita diselamatkan dari berbagai musibah-musibah. Lalu kembali lagi dua ayat ini dianggap bertentangan satu sama lain, karena satu mengatakan bahwa semua musibah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua berpendapat bahwa musibah itu ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Kedua ayat ini sekali lagi tidak bertentangan, tetapi saling berkaitan satu sama lain.
yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita musibah karena juga hasil perbuatan kita juga. Jadi bahwa Allah menentukan nasib kita, pada tangannya ada keberuntungan dan kemalangan kita. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia juga yang menimpakan kepada kita kemalangan dan keberuntungan. Dia tentukan semuanya itu di Lauh Mahfuz, dalam Ummil Kitab. Tetapi kita bisa menghapuskan ketentuan yang buruk itu dengan amal-amal kita. Kita juga bisa menghapuskan keberuntungan kita dengan amal-amal buruk kita. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan semuanya itu termaktub di dalam Ummul Kitab. Jadi semuanya tercantum dalam Ummul Kitab. Jadi sekiranya Allah menentukan bahwa tahun ini kita akan memperoleh keberuntungan, atau hari ini saudara akan memperoleh keberuntungan, tapi kemudian pada hari ini saudara sakiti orang lain, saudara bertengkar, atau saudara marahi orang lain tanpa sebab, Allah tahan keberuntungan saudara dan digantikan dengan kemalangan karena perbuatan kita. Hal itu Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin diluaskan rezeki dan kalau kalian ingin dipanjangkan umur, hendaknya kalian rajin melakukan silaturahim. Kalian damaikan orang yang bertengkar, kalian kunjungi orang-orang yang sakit, kalian jalin lagi persahabatan dengan orang yang memutuskan persahabatan dengan kalian. Kalau itu dilakukan, kita akan memperoleh keberuntungan, dapat rezeki, dan itu bukan karena mimpi BAB atau tidak mimpi BAB, tapi karena amal soleh yang kita lakukan. Sebaliknya juga kalau kita bertengkar, kalau kita menyakiti hati orang lain, kita akan disempitkan rezeki dan akan dipendekkan usia. Ketika Imam Ali berdoa, dalam salah satu riwayat yang kemudian dimasukkan dalam doa kumel, dan dalam riwayat yang lain tidak dimasukkan dalam doa kumel, Imam Ali berdoa, Allahumma ghafir liya dzunuballati tu'ajjilul fana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kecelakaan, yang mempercepat kebinasaan. Dan Imam Ali ditanya, apa dosa yang mempercepat kebinasaan? Imam Ali bersabda, memutuskan silaturahim, bertengkar atau memutuskan persaudaraan atau menyakiti orang, termasuk pada amal-amal yang bisa mempercepat kebinasaan. Itulah yang menentukan nasib kita. Amal-amal kita lah yang menentukan nasib kita, bukan gerakan gemintang, bukan gerakan matahari, bukan karena ini tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 maka seluruh perkawinan yang dilakukan, apalagi kalau jam 7 lebih 7 menit pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007, itu akan mendatangkan keberkahan kepada pernikahan itu. Bukan. Yang mendatangkan keberkahan kepada pernikahan itu ialah tingkah laku orang-orang yang menikah itu, amal-amal orang yang menikah itu. Saya akan hentikan pengajian saya di sini dan dilanjutkan oleh Ustaz Miftah. Ustaz Miftah yang lebih mendalam ilmunya ketimbang saya, kecuali dalam urusan ilmu angka-angka itu ya. Untuk pengajian selanjutnya terserahkan kepada Ustaz Miftah. Mohon izin karena saya akan melakukan silaturahmi untuk menentukan agar supaya rezeki saya banyak dan supaya saya panjang usia
saya aturlah silaturahmi. Kebetulan hari ini ada pengajian kaum du'afa pada jam 10. Saya akan pindah dari pengajian du'afa yang satu kepada pengajian du'afa yang lain. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak tersinggung. Fadol, Ustaz, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ustaz Jalal tadi bicara tentang ilmu angka. Dalam hadis di kelompok yang selamat itu disebut firqah najiyah, dan itu ada angkanya. Kemudian dihitung-hitunglah oleh orang-orang supaya kelompoknya sama jumlahnya dengan firqah najiyah itu. Saya menghitung juga, dan saya tidak akan memberitahukan hitungan saya kepada bapak dan ibu apakah sesuai mazhab saya itu dengan jumlah angka dalam firqah najiyah atau tidak. Saya kira itu hanya utak-atik angka saja. Dan dalam banyak kepercayaan memang ada posisi angka itu. Meskipun untuk penanggalan Masehi orang memperdebatkan juga kapan dimulainya penanggalan Masehi itu. Kalau dihitung dari lahirnya Nabi Isa atau dari lahirnya Yesus menurut kepercayaan umum lahir tanggal 25. Sehingga sebagian umat Nasrani di Rusia memperingati kelahiran Yesus itu persis pada tanggal 1 Januari. Karena menurut mereka penanggalan Samsiyah itu diawali dengan kelahiran Yesus. Jadi mereka memperingatinya pada tanggal 1 Januari. Begitu juga misalnya dalam keyakinan mazhab Ahlul Bait, sebetulnya angka-angka itu juga ada digunakan dalam berbagai macam cara untuk melakukan perhitungan. Misalnya menghitung seperti yang sampaikan Ustaz Jalal tentang ilmu falak, menghitung kapan mulai puasa, kapan kita melakukan ibadah-ibadah. Tapi juga misalnya dalam sebuah buku yang sekarang sudah diterjemahkan, kemarin kira-kira seminggu yang lalu saya jalan-jalan di Gramedia, buku itu sudah diterjemahkan juga. Judulnya Tuhfah Ridhawiyah, sebuah buku yang dinisbatkan kepada Imam Ali Ridho yang memuat tentang mujarobatnya mazhab Ahlul Bait, mujarobat imamiyah. Yang disebut mujarobat itu ya ilmu-ilmu misalnya untuk menyembuhkan, untuk meluaskan rezeki, untuk membuat anak kecil tidak menangis, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah harus mempercayai hadis-hadis itu, tapi buku-bukunya kemudian diterbitkan. Di Gramedia itu juga sudah ada. Bapak Ibu bisa lihat, judulnya Tuhfah Ridhawiyah. Dulu ketika saya pertama kali bawa dari Iran, kawan-kawan saya ustadz itu yang lain minta mau difotokopi buku itu. Karena kata mereka, kalau orang sudah percaya dengan hal yang seperti itu, kepercayaannya memang kalau sekali percaya mereka akan terus mempercayai hal yang sama, dilakukan secara berulang-ulang. Dan ya itu mungkin terpulang kepada penelitian kita tentang sahih atau tidaknya hadis-hadis yang ada dalam kitab itu, bagaimana menuliskannya dalam kertas seperti apa, dan seterusnya. Termasuk hari-hari yang baik dan hari-hari yang mendatangkan naas, itu pun ada juga kepercayaan dan keyakinan seperti itu. Hadisnya ada juga, untuk menolaknya seperti apa, doanya seperti apa. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengambil contoh misalnya dalam surat wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang tidak pernah Tuhan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Tuhan itu meletakkan huruf qasam, waw, ba, dan ta misalnya. Wasyamsi, Tuhan meletakkan huruf qasam yang kita artikan demi dalam bahasa Indonesia.
disandingkan selalu dengan sesuatu yang di dalamnya ada makna yang luar biasa, ada ilmu yang harus digali oleh manusia. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah Ta'ala bersumpah demi bulan, matahari, siang, malam, langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dan makna tujuh juga oleh sebagian orang itu dianggap istimewa. Kebetulan saya lahir tanggal 7 juga. Jadi saya mempercayainya karena ada kepentingan pribadi. Pernah dulu secara khusus saya menisbatkan diri saya itu dalam silsilah para imam, saya anak kedua. Maka imam yang kedua itu Imam Hasan alaihissalam. Saya harus lebih tahu Imam Hasan dibandingkan yang lainnya. Misalnya, ada perasaan subjektivitas yang sekarang alhamdulillah sudah, karena kita tidak boleh memperlakukan imam yang satu lebih tinggi dibanding imam yang lainnya misalnya. Atau karena saya lahir tanggal 7, imam yang ketujuh itu Imam Musa bin Ja'far Al-Kazim alaihissalam. Nah, yang ketujuh yang dijadikan sumpah Allah Ta'ala dalam surat Wasyamsi waduhaha itu adalah wa nafsi wa ma sawaha, demi diri dan yang menyempurnakannya. Kata Alamah Tobat-Tobai, yang ketujuh itu berbeda dengan yang lainnya, karena pada setiap kata yang disertai dengan sumpah Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menggunakan alif lam setelah kata waw. Wa asyamsi, jadi wasyamsi kita baca. Lihat saja Al-Qur'annya, waw kemudian alif lam dan kata syams. Waw alif lam kata qamar, waw alif lam kata nahar. Semuanya pakai alif lam. Wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi. Semuanya pakai alif lam. Mestinya kalau konsisten, dan Al-Qur'an pasti konsisten. Tidak mungkin Al-Qur'an tidak. Mestinya wan nafsi wa ma sawaha. Mestinya pakai alif lam lagi. Tapi Al-Qur'an tidak menggunakan alif lam di situ. Langsung wa nafsiu, sehingga kita bacanya itu wa nafsiu digomkan kepada waw, wa nafsiu wa ma sawaha, karena tidak ada alif lam pada sumpah itu. Dan itu jadi pertanyaan untuk ahli tafsir, karena kekonsistenan Al-Quran adalah sesuatu yang dibicarakan dalam ulumul Quran. Ini semuanya pakai alif lam, tiba-tiba sampai pada kata diri tidak pakai alif lam, demi diri dan yang menyempurnakannya. Kata Alamah Tobat-Tobai, karena meskipun semuanya agung dijadikan sumpah Allah Ta'ala, tapi diri itu lebih agung daripada yang lainnya. Dia tidak pakai alif lam, dibedakan, dikhususkan, diistimewakan karena besarnya diri itu, karena sesuatu yang tidak mungkin bisa kita mengerti, sesuatu yang sangat besar. Wa nafsi wa ma sawaha, dibuat nakiroh kalau dalam bahasa Arab, dibuat tidak menentu. Kalau alif lam itu sesuatu yang sudah ditentukan. Seperti saya sering contohkan berulang-ulang, bait itu rumah. Kalau al-bait itu rumah yang sudah ditentukan, yaitu Ka'bah, Baitullah. Kalau kitab bisa buku apa saja, tapi kalau sudah al-kitab itu adalah kitabullah, kitab Allah Ta'ala. Dan semua al-qamar, an-nafs, asyams, semua yang sudah ditentukan, kecuali wa nafsi wa ma sawaha, dan demi diri dan yang menyempurnakannya. Karena diri itu adalah sesuatu yang jauh lebih agung, kata Alamah Tobat-Tobai, dan tidak bisa menggunakan alif lam, tidak bisa ditentukan diri yang mana. Dengan catatan itu, sebetulnya kalau segala sesuatu bisa jadi perhitungan kita, qamar, syams, siang dan malam, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maka sebetulnya hal yang sama ada dalam diri kita. Dan itulah yang Ustaz Jalal sebut self-fulfilling prophecy atau apapun juga, yang paling berpengaruh dalam menentukan ramalan itu benar atau tidak adalah persepsi kita tentang ramalan itu, pemaknaan yang kita berikan terhadap ramalan itu. Kalau kita baca ramalan bintang, kita baca, tapi yang menentukan sesuai atau tidaknya sebetulnya diri kita sendiri juga. Baca ramalan apapun, yang menentukan itu ya keyakinan kita,
yang ikut membentuknya menjadi kenyataan. Kalau kita tidak percaya, ya tidak akan sesuai ramalan itu. Kita lah yang mengolah apapun yang kita terima menjadi kepercayaan yang kita yakini, menjadi sesuatu yang kita yakini dalam diri kita sendiri. Kata Sayyidina Ali, tazunnu annaka jismun shaghir wa fikan tawa al-alamu kulluha. Kamu pikir diri kamu itu tubuh yang kecil, segumpal daging yang kecil, padahal di dalamnya ada alam semesta seluruhnya. Jadi semua asyamsi al-qamari itu alam semesta, dan diri kita ini alam semesta yang kecil. Kitalah yang membentuk. Sehingga ketika kepada Imam Ja'far ditanyakan baina jabr wa tafwid, antara Jabariyah dan Qadariyah, apakah takdir itu ditentukan Allah Ta'ala semuanya atau ditentukan oleh manusia semuanya? Imam Ja'far mengatakan la jabra wa la tafwid walakinnal amru bainal amrain. Tidak Jabariyah, tidak juga Qadariyah, tidak sepenuhnya Tuhan saja yang menyesatkan, yang memberikan hidayah, tapi tidak juga karena perbuatan manusia sepenuhnya. Walakinnal amru bainal amrain, tapi urusan itu di antara keduanya, dan itu yang tidak didefinisikan secara khusus. Nah, kemarin itu saya diminta, ada seorang ibu, anaknya dulu alumni Mutahari. Ibu itu sekarang menulis buku tentang psikologi dan dikawinkanlah dengan tasawuf. Bisa dibaca di Gramedia. Judul bukunya Menjadi Manusia Holistik. Dalam benak saya, yang dimaksud manusia holistik oleh ibu itu adalah insan kamil. Kemudian rupanya dia menyandingkan dua teori Abraham Maslow yang berasal dari mazhab humanistik dalam psikologi dengan tasawufnya Imam Ghazali. Jadi kata dia, manusia holistik itu adalah pribadi yang humanis dan sufistik. Ibu Rani namanya. Saya diminta untuk mengantarkan pembahasan tentang buku itu beberapa waktu yang lalu. Dan ada perbedaan yang mendasar dari kedua mazhab itu, mazhab Abraham Maslow sama Imam Ghazali. Kata Ibu Rani, saya mengambil contoh ini karena Abraham Maslow cukup dikenal di kalangan banyak orang, dan Imam Ghazali juga. Kalau saya ditanya, kenapa tidak imam yang lain? Kenapa tidak saya bandingkan Abraham Maslow dengan Imam Ja'far? Kan dalam Islam ada banyak yang lainnya. Kata Bu Rani, kalau saya bandingkan Abraham Maslow dengan imam yang lainnya, kemungkinan besar saya didemo. Yang paling kecil saya didemo itu kalau saya membandingkan Abraham Maslow dengan Imam Al-Ghazali. Dan memang bukunya terbit kan tidak ada yang mendemo. Tapi coba kalau dibandingkan Abraham Maslow dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan saya bilang memang nggak bisa dibandingkan, Bu. Kemudian perbedaan yang kedua, pada piramida kebutuhan manusia dari Abraham Maslow itu, yang paling tinggi itu kan mengaktualisasikan diri. Jadi kita berusaha untuk menjadi somebody, berusaha untuk menjadi seseorang. Tapi dalam tasawuf sebaliknya, kita justru harus menjadi nobody. Jadi malah dilenyapkanlah itu aktualisasi diri. Itu yang berusaha digabungkan oleh beliau. Perbandingan mazhab psikologi yang mengajak kita menjadi seseorang dengan tasawuf yang mengajak kita untuk tidak menjadi apa-apa. Pembahasannya memang cukup panjang. Saya tidak tahu dari mana saya harus mengawali pembicaraan, kecuali bahwa saya pernah punya pengalaman dengan anaknya ibu itu ketika dia masih menjadi murid di SMA Plus Mutahari. Satu saat kawan anak dia itu kirim SMS sama saya dan saya balas SMS-nya. Selang beberapa waktu kemudian saya kirim SMS silaturahmi sama anak Mutahari yang mengirimkan SMS kepada saya itu. Yang jawab anak si ibu itu. Rupanya anak Mutahari itu pinjam HP temannya. Jadi ketika saya SMS balik, dia tidak mengenali saya, tidak tahu, dan ya akhirnya saya tanya, sedang di mana kamu? Saya tahu yang SMS itu anak Mutahari. Yang belakangan saya ketahui itu adalah anak ibu itu. Kata dia, lagi di kelas katanya.
Loh kok bisa SMS-an? Kan tidak boleh bawa HP di kelas, saya bilang. Dia jawab lagi, tenang saja, gurunya tidak lihat kok, katanya gitu. Terus saya SMS-an sama dia. Saya permainkan saja dia. Saya tidak tahu siapa anak mutaharinya, dia juga tidak tahu dengan siapa dia ber-SMS. Sampai mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah. Dulu itu mutahari punya radio sekolah. Subuh atau waktu istirahat kadang-kadang ada interview, ada wawancara, ada kultum. Lalu saya diwawancarai itu oleh anak itu. Belakangan saya tahu. Sambil saya diwawancarai dia, saya dan dia itu berkirim SMS. Jadi dia di depan saya, ketika SMS saya kirim, tit bunyi, dia buka. Sama sekali tidak tahu. Kemudian dia balas lagi, HP saya yang bunyi, sebentar saya buka, saya bilang gitu. Terus seperti itu selama beberapa saat, karena kita sama-sama tidak mengetahui dan tidak punya bayangan bahwa saya dan dia terhubung dengan SMS itu. Sampai akhirnya dia penasaran dan mendesak saya untuk memberitahu identitas saya, siapa. Saya bilang, saya orang yang sangat dekat dengan kamu. Dia penasaran lagi. Saya juga tidak tahu siapa dia. Akhirnya karena sudah terlalu lama, saya kasih SMS, saya jawab, saya ini M H, saya bilang, Miftah gitu, tapi M H. Kemudian dia balas lagi SMS saya, Mama ya, katanya gitu. Mama ganti nomor, kata dia. Saya bilang, masih belum dapat juga dia, gitu. Akhirnya saya kasih tahu, Miftah, saya bilang itu. Dan depan saya dia tertawa terbahak-bahak. Kayaknya selama ini mempermainkan saya, kata dia di depan saya. Saya awalnya tidak tahu juga. Baru setelah dia perlihatkan, saya juga ikut tertawa bersama dia. Nah, itu saya jadikan pengantar, saya bilang, karena saya teringat peristiwa itu dengan anak ibu yang nulis buku itu, untuk menunjukkan tentang diri juga, saya bilang. Kebetulan kajian si ibu itu memang tentang diri kita. Dan itu sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi sebetulnya dekat dengan kita. Miriplah seperti saya SMS-an sama Rizky namanya. Sama Rizky itu, kita ini sebetulnya dekat, tapi tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, kita akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Ada rasa bahagia, rasa sukacita, karena kita mengenal apa yang sebetulnya ada dalam diri kita. Itulah yang menurut saya sebetulnya membentuk apapun yang kita baca menjadi sesuai dengan apapun yang kita inginkan. Di Iran, kebiasaan ramalan bintang itu meskipun tidak persis sama, tapi dilakukan. Dan mereka melakukannya dengan membaca Al-Quran. Mereka tidak meminta pendapat ahli tentang perbintangan, tapi mereka mengambil Al-Quran, kemudian mereka baca Al-Fatihah, dan mereka niat, apa kata Al-Quran untuk saya hari ini. Niat saja, niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah saya petunjuk, ajarkan kepada saya ilmu untuk hari ini. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat baik. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Setelah sholawat dia baca Al-Fatihah pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Kita buka Al-Quran itu di mana saja. Dan di Iran hampir semuanya, seluruhnya, semua Al-Quran Iran itu kan Al-Quran pojok, Al-Quran yang selalu setiap halaman ayatnya itu berakhir. Tidak seperti Al-Quran kita yang nyambung-nyambung bacaan Arabnya itu. Tapi setiap halaman pasti lengkap, ayat itu tidak ada yang terputus. Setiap halaman ayatnya berakhir. Al-Quran pojok yang sering digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Buka saja Al-Quran, apa kata Al-Quran hari ini? Kemudian mereka baca, dijadikan sebagai ilmu, ya. Kemudian mereka mempersepsi juga, disitulah diri yang disebutkan sangat agung itu kemudian memberikan pemaknaannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Kadang-kadang orang Iran juga menggunakan Nahjul Balaghah yang sangat tebal, atau juga puisi-puisi Jalaluddin Rumi. Mereka gunakan sekali lagi bukan sebagai ramalan, tapi sekedar untuk belajar memaknai puisi itu, belajar memaknai ayat-ayat Al-Quran itu dengan kehidupan yang berjalan sehari-hari. Dan itu tidak bisa tidak, pasti kita lakukan setiap saat. Kapanpun kita membaca sesuatu, kita berusaha memaknainya. Dan tidak ada cara memaknai yang lebih baik kecuali menjalani kehidupan itu. Saya mengambil contoh,
Permadi misalnya, dia memberikan makna juga kepada angka-angka itu, dan dia memberikan makna kepada Pak SBY yang lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun 49. Jadi 999. Ternyata ada juga dalam primbon Jawa 999 itu adalah angka bencana, angka duka cita, angka musibah, angka kecelakaan. Kalau dalam tradisi barat lah, itu 666. Sehingga orang tidak mau anaknya lahir pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2006. Karena itu dianggap angka sial, angka setan katanya. Kasihan juga itu, gimana? Tidak bisa ditahan kan, perempuan ibu mau melahirkan jatuh pada tanggal itu. Saya sarankan kalau ada yang jatuh pada tanggal itu, untuk ulang tahunnya jangan menggunakan kalender Masehi, gunakan saja kalender Komariah. Pasti tidak akan 666, pasti berganti itu dalam kalender Komariah. Nah, Pak SBY itu kata Pak Permadi itu 999, kebalikan seperti 666 itu. Dan beliau memberikan makna menurut primbon Jawa Betari yang mengayominya. Jadi setiap tanggal itu punya dewa yang mengayominya. Dan dewa yang mengayomi angka 999 itu adalah Betari Durga, yaitu raksasa perempuan yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan kerusakan. Dewi perusak lah, itu Betari Durga. Ini kata Permadi yang oposisi, yang dulu tidak keluar primbon Jawanya waktu Ibu Mega jadi presiden. Lebih buruk lagi kata dia sebutkanlah bahwa ini zaman goro-goro. Dia memberikan makna kepada ramalan Jayabaya itu, ramalan Joyoboyo. Dia memberikan makna sendiri, nafsnya, diri dia, kemudian memberikan makna sesuai dengan pengetahuannya. Karena tidak nyambung, misalnya kata dia, buat saya sih tidak nyambung, tapi buat Pak Permadi nyambung. Sekarang ini berkali lipat itu bencananya karena Betari Durga itu didampingi oleh Betara Kala, katanya gitu. Dan Betara Kala itu dewa kematian, dan beliau merujuk kepada Yusuf Kala, yang karena namanya Kala, ada dewanya juga Betara Kala dalam pewayangan. Kemudian angka 999 itu diayomi oleh Betari Durga. Jadi Durga dan Kala ini sekarang sedang berkuasa. Dan Permadi menyebutkan semua itu terjadi dalam masa goro-goro kata dia, sampai nanti kemudian muncullah Satrio Piningit. Setelah Satrio Kinunjoro dan Wibawa Mukti, nanti muncul Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit itu katanya sebetulnya sesuatu yang dekat dengan kita. Kita mengetahui dia mengetahui kita, tapi kita tidak mengetahui dia. Sesuatu yang dekat dengan kita, yang sebetulnya dalam pembahasan saya tentang buku Ibu Rani itu, karena Permadi menyebutkan 3 satria, Kinunjoro, Wibawa Mukti, dan Piningit. Dulu saya dapatkan waktu ikut mewakili Mutahari membicarakan pendidikan budi pekerti di Diknas. Nah, itu yang disampaikan Pak Permadi. Saya bilang sama hadirin di diskusinya buku Ibu Rani, saya misalnya memberikan pemaknaan pada kisah Permadi itu. Diri saya sendiri yang mengolahnya. Yang pertama yang beliau sebut Satrio Kinunjoro, yang beliau sebut Bung Karno, yang banyak dipenjara karena perjuangannya. Saya bilang mungkin itu perwujudan perjalanan diri kita itu. Ketika kita banyak terpenjara oleh keinginan diri kita, oleh cita-cita kita, oleh hawa nafsu kita. Kemudian kita sampai pada satu titik, kita sejahtera, jadi Satria Wibawa Mukti, yang kata Pak Permadi, itu Pak Harto. Kita akan sejahtera, kita mapan, establish, dan sebagainya. Cukuplah secara material, karir, keluarga, dan sebagainya. Tapi kita tetap merasa hampa, kita merasa ada kekosongan. Sehingga timbullah kegalauan, timbullah keresahan. Itu yang disebut goro-goro. Dan kita akan menemukan kebahagiaan yang sebetulnya tidak jauh berasal dari dalam diri kita sendiri, yang saya sebut Satrio Piningit itu. Jadi sesuatu yang sebetulnya ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita. Saya memberikan contoh pemaknaan, dan itulah sebetulnya
yang mempengaruhi ramalan itu terjadi atau tidak, self-fulfilling prophecy atau tidak, adalah makna yang kita berikan kepada setiap apapun yang menimpa kita. Kita mau percaya angka 7 itu bertuah atau tidak, tergantung kita. Dan saya punya keyakinan, berdasarkan beberapa pengalaman juga, Tuhan itu memang memberikan isyarat kepada kita, memberikan signal-signal. Sekiranya mata batin kita pelihara begitu rupa, kita sucikan begitu rupa, kita akan mampu menangkap isyarat-isyarat batiniyah dari Tuhan itu. Dalam tasawuf misalnya, salah satu cara untuk mengasah indera batiniyah kita adalah dengan tidak banyak bicara, asumtu, dengan diam, supaya kita lebih mendengarkan mata batin kita. Karena itu jangan minta jawaban batiniyah kepada ustadz yang banyak bicara. Mestinya tanya sama yang jarang bicara, dia lebih halus mata batinnya. Dan itu sekali lagi kadang-kadang memang muncul begitu saja sih, bukan sulap atau apalah. Kemudian angka-angka itu juga muncul. Saya teringat Gus Dur yang pernah dikejar-kejar oleh tetangga depan rumahnya, katanya dari etnis Tionghoa, orang Cina, tanya-tanya sama Gus Dur karena mereka meyakini Gus Dur itu wali. Jadi yang meyakini Gus Dur wali itu bahkan sudah lintas agama. Waktu itu zaman Korkas atau SDSB lah. Dan sayangnya cerita-cerita seperti itu saya dengar dari kawan-kawan NU yang meyakini kewalian Gus Dur itu. Jadi kata dia, orang Cina itu tanya angka. Lalu karena Gus Dur tidak jawab, berulang kali didatangi, Gus Dur kesal juga. Dia sebutkanlah angka sekian itu. Dan keluar yang sekian itu. Makin benarlah Gus Dur itu wali. Karena yang dia sebutkan angkanya keluar dalam, saya tidak tahu waktu itu SDSB atau apa gitu. Tapi saya kira itu semua terjadi kepada kita. Tuhan itu mengirimkan isyarat-isyarat batiniyah. Dan ini bukan sesuatu yang mistikal. Ini memang hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Setiap kali Tuhan mau memberikan sesuatu, Allah Ta'ala tidak memberikannya tiba-tiba, tidak memberikannya mendadak. Tapi ada isyarat-isyarat batiniyah, ada getaran-getaran hati. Orang mau sakit juga, sakit parah, tidak langsung sakit parah. Dia flu dulu, batuk dulu, tapi kemudian dia abaikan batuk dan flu itu. Begitu juga ketika kita mengabaikan isyarat-isyarat batiniyah Tuhan. Karena itu, bagi saya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, itu tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba beliau kaget dan takut, tapi beliau sudah menanti-nanti mengharapkan saat itu. Dan banyak riwayat yang menceritakan Nabi memang sudah sering uzlah sebelumnya, khalwat sebelumnya, beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, bermunajat di Gua Hiro. Itu bukan kali yang pertama. Sehingga ketika turun malaikat Jibril memang bukan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan, seperti yang kita baca dalam hadis tentang wahyu yang pertama. Begitu juga hal-hal yang lainnya, kemalangan kita, kebahagiaan kita, saya kira dan saya meyakininya, Tuhan juga memberikan kepada kita isyarat-isyarat batiniyahnya. Ada hubungan sebetulnya antara Allah Ta'ala sebagai pencipta kita dengan kita semua. Kita tidak pernah ditelantarkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kita yang di sisi lain mengabaikan isyarat-isyarat batiniyah itu. Allah Ta'ala tidak pernah menelantarkan kita. Siapapun, bahkan sejalan cerita minggu yang lalu, yang berbuat maksiat sekalipun kepada Tuhan masih tetap diperhatikan Allah Ta'ala. Kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, keadilannya meliputi segala sesuatu. Yang perlu kita lakukan tinggal berusaha memahami isyarat-isyarat batiniyah itu, dan itu memang membutuhkan ya niat, latihan, keseriusan dan sebagainya. Tapi pada intinya diri kita lah yang memaknai, dan diri kita itulah yang menjadi sumber, katakanlah komunikasi atau isyarat-isyarat batiniyah itu. Mungkin untuk itulah kata nafsin dalam surat Wasyamsi itu tidak menggunakan kata alif lam, karena besarnya rahasia yang Allah Ta'ala simpan dalam diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Saya hanya sekedar
menyampaikan apa yang terlintas saja dalam pikiran saya, karena mengisi waktu yang tersisa Ustaz Jalal minta tadi, saya tidak tahu apa yang harus dibicarakan karena harus sesuai dengan apa yang Ustaz Jalal bicarakan sebelumnya, dan tidak ada komunikasi antara saya dengan Ustaz Jalal mengenai apa yang harus dibicarakan kecuali lewat isyarat-isyarat batiniah. Kadang-kadang peristiwanya runtut, kita menganggapnya kebetulan, padahal bukan kebetulan. Synchronicity kata Carl Gustav Jung. Nggak ada yang kebetulan, semuanya sih sudah dalam rencana Tuhan, tapi seolah-olah kebetulan. Nah, itu yang saya maksud dengan isyarat-isyarat batiniah. Ustaz Jalal ketika sedang tertariknya dengan tafsir mimpi, kemudian dia bertamu ke rumah Pak Setiawan Jodi, diminta untuk nunggu di perpustakaan, tiba-tiba ada satu buku dari seluruh buku yang banyak di perpustakaan itu jatuh. Ustaz Jalal refleks saja mau mengembalikan buku itu ke raknya ketika dia lihat judulnya tentang tafsir mimpi, tentang tabir mimpi. Jadi sesuai dengan apa yang memang sedang diminati, sedang dilakukan. Kalau kita sudah niat, alam semesta itu seolah-olah mendukung kita. Ada isyarat-isyarat batiniah. Mestakung kalau kata Pak Profesor Surya. Dan itu teori fisika katanya, semesta mendukung itu. Bukan hanya sekedar kepercayaan atas angka-angka. Kebetulan tadi malam memang dalam salah sebuah kajian saya di Antapani, kita membahas itu. Jadi membahas tentang angka juga, membahas tentang rahasia-rahasia angka yang disembunyikan dalam Al-Quran dan seterusnya. Dan pagi ini Ustaz Jalal membahas angka tanpa ada komunikasi sebelumnya antara saya dengan Ustaz Jalal, kecuali lewat isyarat-isyarat batiniah itu tadi. Dan sekiranya ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silahkan tanya lewat komunikasi batiniah juga boleh. Nanti jawabannya juga batiniah lagi. Silahkan Bapak dan Ibu kita untuk berdiskusi. Baik musibah ataupun nikmat itu banyak hadis yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebetulnya juga mendukung satu sama lain. Jadi baik musibah atau nikmat bisa kita maknai tiga. Bisa kita maknai anugerah, bisa kita maknai azab, atau bisa kita maknai peringatan. Dua-duanya itu musibah atau nikmat. Musibah sebagai azab sih kita bisa terima dengan mudah. Orang disiksa karena perbuatan buruk, itu yang saya maksud dengan azab. Atau nikmat sebagai anugerah, ya wajarlah kalau kita dapat sesuatu itu kemudian jadi anugerah. Tapi nikmat juga bisa jadi musibah, kata Sayyidina Ali. Hati-hatilah kamu kalau Tuhan itu senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kamu, karena Tuhan sedang murka kepada kamu. Kalau kita terus-menerus menerima nikmat dan tidak pernah menerima musibah sama sekali, malah kita harus berhati-hati. Yang saya maksud nikmat itu mungkin sesuatu yang kita anggap baik. Sehingga ketika pernah ada satu kabilah yang mau memberikan untuk mengikat silaturahmi dengan Rasulullah, ingin menikahkan perempuan dari kabilah itu dengan Nabi, dan dipilihlah yang terbaik dari perempuan itu yang tidak pernah sakit, pokoknya sehat terus badannya seumur-umur tidak pernah sakit, dan Nabi menolaknya dengan mengatakan la khairu fiha, perempuan seperti itu tidak ada baiknya. Sampai Nabi mengatakan la khairu fi abdin, tidak ada baiknya seorang hamba kalau tubuhnya tidak pernah sakit dan harta tidak pernah hilang dari dirinya. Jadi justru itu kebaikan kalau saya persepsikan hadis Nabi itu. Orang kalau tidak pernah sakit, dia harus tanda tanya juga. Kalau tidak pernah hilang hartanya, juga harus tanda tanya juga. Begitu juga musibah, sakit itu kan anugerah, sakit itu pahala. Sakit itu kata Rasulullah kepada Salman, hei Salman, orang sakit itu punya 3 keutamaan. Dosanya diampuni, pahalanya ditambah, doanya diijabah. Jadi sakit juga nikmat sih, gitu. Jadi bagaimana? Akhirnya ya pemaknaan yang kita berikan bahwa semuanya adalah kasih sayang dan kecintaan Allah Ta'ala, begitu rupa sampai mungkin pada tahap yang paling tinggi buat para sufi, neraka itu pun adalah perwujudan nikmat Tuhan. Artinya orang dimasukkan ke neraka karena Tuhan mencintai dia, karena Tuhan itu menyiksa karena dia mencintai kita, katanya. Ini mungkin tingkatan yang sudah tinggi. Mirip cerita
Yang Ustaz Jalal sampaikan minggu lalu tentang peminum-minum keras pada zaman Nabi Musa yang masih bersyukur walaupun disimpan di neraka karena Tuhan masih ingat sama dia. Justru itu tingkat yang tinggi sebetulnya ketika memaknai musibah itu pun sebagai nikmat, dan itu yang harus kita latih. Kita akan mengatakan ya wajarlah kalau saya dapat hadiah, saya anggap itu sebagai nikmat. Tapi bagaimana kita melatih kalau saya dapat hadiah, saya anggap itu sebagai azab? Itu kan agak sulit. Atau kalau saya sedang sakit, saya dikhianati, saya difitnah, didustai orang, disebarkan berita buruk tentang saya, lalu saya anggap itu semua sebagai nikmat. Agak sulit juga, Pak. Mana ini? Itu hati kita tidak terima meskipun kita dihibur dengan hadis. Katanya orang itu baru jadi, bukan hadis sih, ucapan para sufi saja. Orang baru jadi wali kalau sudah dikafirkan 40 orang, katanya. Itu hanya justifikasi saja, tapi semuanya kembali kepada kesiapan diri kita dalam memberikan makna yang positif. Bukankah orang yang mengetahui yang gaib, dukun dan paranormal dianggap memiliki kelebihan? Bertanya pada mereka dan mengikuti nasihat mereka merupakan bagian dari ikhtiar. Ini berkaitan dengan yang Ustaz Jalal sampaikan sebelumnya. Kita harus definisikan juga mengetahui yang gaib. Karena kata gaib juga maknanya sering dilawankan dengan kata syahadah, yang tampak. Jadi gaib itu artinya tidak tampak. Keliru orang misalnya yang sering menuding berdasarkan hadis tentang para imam Ahlul Bait alaihimussalam, mengatakan bahwa para imam itu mengetahui yang gaib, dan itu disebut musyrik karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah Ta'ala saja. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan yang gaib itu tidak harus selalu, misalnya yang membuat orang keliru dalam mendefinisikan yang gaib, mereka anggap segala sesuatu yang belum terjadi itu sebagai sesuatu yang gaib. Kalau orang mengetahui apa yang akan terjadi, dia dianggap mengetahui yang gaib. Itu tidak sepenuhnya benar, karena orang bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan itu dengan melihat sebabnya, dengan melihat sunnatullahnya. Kalau kita menebang pohon kemudian jadi banjir, yang ada dalam pelajaran anak SD, itu kan bukan mengetahui yang gaib, karena memang ada sunnatullahnya, ada sunnah yang diikuti. Dan orang-orang yang mengetahui sunnatullah itulah yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di ujung itu, bukan kemudian dia dianggap mengetahui yang gaib. Nah, saya tidak tahu apakah dukun dan paranormal yang disebutkan itu mengetahui yang gaib berdasarkan ilmu mereka tentang sunnatullah, ilmu mereka tentang sunnah Allah yang sangat luas, meliputi pemahaman tentang diri, pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan ayat Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, beramallah kalian, hei orang-orang yang beriman, beramallah kamu, akan melihat amal kamu itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu yang menurut saya mengetahui, yang punya ilmu tentang Al-Quran, punya ilmu tentang sunnatullah. Tapi apakah semua dukun dan paranormal? Saya tidak yakin, kecuali mereka itu. Nah, sekarang saya untuk menjelaskannya, saya ingat diskusi kemarin di Hotel Narpati, itu di pengajiannya Pak Harmonis. Sudah 3 kali, dan setiap pertemuan itu selalu ada seorang bapak-bapak yang bertanya dengan redaksi yang berbeda, tapi maksudnya sama. Jadi waktu itu pertanyaannya informal, setelah ngaji, ngobrol. Bulan berikutnya nanyanya pertanyaan yang sama dengan redaksi yang berbeda. Bulan berikutnya nanya tentang apakah non-muslim masuk surga atau tidak. Saya jelaskan. Rupanya belum puas. Bulan berikutnya tanya lagi pertemuan yang kemarin. Pertanyaannya sama, redaksinya berbeda. Karena saya membahas doa kumel, dan doa kumel itu ada pembahasan tentang rahmat Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Beliau tanya lagi, apa rahmat Tuhan meliputi orang Hindu, orang Buddha? Sama saja kan maksudnya itu, tapi redaksinya yang berbeda. Saya bilang, iya Pak, meliputi, karena kata Al-Quran, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Meliputi segala sesuatu, ilmumu dan kasihmu. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan seseorang dilahirkan dari keluarga Hindu, tapi dia tidak mengasihinya?
Tuhan seperti apa? Saya bilang, kalau dia tidak memperhatikan makhluk yang sudah dia ciptakan dengan kasihnya. Nah, tapi kan orang-orang itu tidak percaya, tidak mengamalkan ayat Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul. Mereka tidak taat kepada Rasul. Betul Pak, saya bilang, ayat itu berlaku kepada Bapak yang sudah mengenal Rasul itu siapa. Saya bilang, karena Bapak memotong ayat itu. Ayat itu Pak tidak lengkap, ada lanjutannya. Dan buru-buru Bapak itu pun melanjutkan ayat itu. Wa ulil amri minkum, katanya. Ayatnya kan memang begitu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.